Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi lagi mengenai pembahasan OSN Fisika 2024 nomor 35 untuk materi dinamika gerak melingkar. Mudah-mudahan video-video saya ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti persiapan OSN atau sebagai pendalaman materi pada mata pelajaran fisika. Yuk kita langsung mulai. Pembahasan OSK Fisika 2004 nomor 35 mengenai dinamika gerak melingkar. Sebuah bandul terdiri dari tali yang tak bermassa, yang ujungnya diberi massa, mula-mula memiliki sudut sebesar 45 derajat terhadap garis vertikal. Percepatan gravitasi sebesar G ke bawah. Setelah dilepas tanpa kecepatan awal, maka nilai minimum dari percepatan total massa tersebut adalah A, dengan G per A sama dengan N. Maka nilai N kuadrat sama dengan berapa? Baik, sekarang saya coba gambarkan terlebih dahulu. Jadi ada sebuah bandul ya, massanya M, panjangnya L. Mula-mula posisinya 45 derajat terhadap garis mendatar atau vertikal seperti ini. Kemudian karena pengaruh gravitasi dan bandul dilepaskan, maka dia akan bergerak ya dengan percepatan sudut karena ini geraknya gerak rotasi. Dan suatu saat sampai di sini dan bisa di tempat lain. Nah, sekarang saya akan lihat di posisi ketika dia bergerak setelah beberapa saat ya. Jadi sudut awalnya kan 45 ini. Nah, ini adalah posisi pada suatu saat di mana sudut yang dibentuk terhadap garis horizontalnya kita sebut theta seperti ini. Ya. Oke, kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja ya. Tentu saja hanya gaya berat di sini. Jadi kalau ini theta, nanti ini juga theta. Ini 90 min theta dan ini theta. Dan kita bisa menuliskan jarak dari sini ke sini itu adalah L cos theta. Ini kan sebelah sudut ya. Jadi dia juga akan berputar dengan percepatan sudut dan suatu saat kecepatan sudut pada saat itu kita sebut sebagai omega. Nah, sekarang ketika dia punya omega, berarti di partikel ini akan mempunyai percepatan yang arahnya ke pusat lintasan ini, ke titik O, kita sebut sebagai percepatan sentripetal yang bergantung pada omega. Selain itu juga dia punya percepatan tangensial karena ada pengaruh gravitasi ya. Jadi percepatan totalnya adalah resultan dari percepatan sentripetal dengan tangensial. Karena tegak lurus ya tentu saja saya bisa langsung gambar ya dengan bantuan garis bantu seperti ini ya, metode jenjang-genjang. Kemudian saya bisa gambarkan resultannya di sini ya. Ini adalah percepatan totalnya. Nah, kita akan coba selesaikan menggunakan hukum Newton ya. Jadi saya mulai dengan gerak rotasi, berarti saya mulai dengan sigma torsi sama dengan I kali alfa. Saya pilih sumbu putarnya O karena memang ini berputar terhadap titik O. Jadi nanti momen gayanya diakibatkan oleh mg ini ya. Tepatnya adalah sebagai berikut, mg kali dengan momennya L cos theta ya, sama dengan momen inersia partikel ini itu adalah mr kuadrat ya. M di sini r-nya sama dengan L, jadi ml kuadrat dikali alfa. Nah, kita bisa coret M dan L-nya seperti berikut. Maka kita bisa mendapatkan bentuk alfa. Dalam bentuk paling sederhana adalah alfa sama dengan G kali cos theta dibagi dengan L. Saya butuh juga percepatan tangensial. Maka di sini kita bisa langsung mendapatkan percepatan tangensialnya adalah alfa kali R ya, atau alfa kali R. Inilah percepatan tangensialnya. Nah, kalau saya nyatakan dalam G dan theta, berarti kita ganti saja alfa ini G cos theta per L dikalikan dengan L ya. Jadi G cos theta inilah percepatan tangensialnya, dan kita lihat ternyata percepatan tangensial ini berubah-ubah terhadap sudut ya. Jadi tidak konstan, bukan gerak melingkar. Sekarang kita akan mencari percepatan sentripetalnya ya. Kita cari dari omega. Karena omeganya tidak konstan ya, berarti kita gunakan persamaan kinematika. Integral omega d omega sama dengan integral alfa d theta. Kemudian kita substitusikan ya untuk posisi awalnya kan dari 0 sini ya. Kemudian dari sini maksudnya dari kecepatan 0, kemudian sampai ke kecepatan tertentu di sini omega. Sudut awalnya ini 45 derajat ya.
dan sudut di sini adalah kita sebut theta. Jadi kita isi alfanya adalah G cos theta per L d theta. Kemudian kita integralkan. Integral omega d omega setengah omega kuadrat dengan batas integrasi dari 0 sampai omega. Yang ini G per L-nya keluarkan dulu. Integral cos theta kan sin theta. Batas integrasinya berarti dari theta 0,45 di sini sampai dengan theta. Kita selesaikan, ya. Kita substitusikan batas atas dan juga batas bawah. Yang ruas kiri berarti setengah omega kuadrat dikurangi 0 ya. Yang ruas kanan berarti G per L dikali sin theta dikurangi sin theta 0. Kemudian kita isikan ya untuk theta 0-nya dengan mencari terlebih dahulu nilai omega kuadratnya. Jadi duanya pindah ya. Setelah itu baru bisa kita gunakan rumus percepatan sentripetal sama dengan omega kuadrat kali R. Atau kita substitusikan omeganya dari sini, omega kuadratnya ke sini ya. Jadi nanti 2G per L kali L. Jadi inilah percepatan sentripetalnya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang saya gambarkan kembali keadaan yang tadi ya. Kemudian saya akan mencari percepatan totalnya. Karena tegak lurus saya gunakan Pythagoras saja langsung. Kemudian saya isi A tangensial dan A sentripetalnya. G cos theta kuadrat tambah 2G kali sin theta min sin theta 0 kuadrat. Kita jabarkan. Kayaknya kita keluarkan dulu G-nya ya dari akar. Jadi cos kuadrat theta. Kemudian ini sin theta dikuadratkan kali 4 ini. 2 kali sin theta 0. Terus di sini kali 4 ya. Dan ini juga sama. Sin theta 0 dikuadratkan jadi ini kali 4 ya. Nah, sekarang kita lihat di sini cos kuadrat theta tambah 4 sin kuadrat theta ya. Ini 4 sin kuadrat theta itu bisa kita tuliskan jadi sin kuadrat theta tambah 3 sin kuadrat theta. Nanti 3-nya saya taruh di depan ya. Jadi seperti ini, G akar ya, 3 sin kuadrat theta, satunya saya taruh di belakang. Kemudian untuk yang lainnya, yang ini sin theta 0 dan yang ini kita substitusikan ya, jadi minus 8 kali theta 0-nya 45 ya, jadi setengah akar 2 kali sin theta yang ini. Kemudian tambah dengan 4 kali setengah akar 2 kuadrat ya, ini. Kita dapatkan bentuk sederhananya adalah G akar 3 sin kuadrat theta min 4 akar 2 sin theta tambah 3 ya. Oke. Sekarang kita akan mencari nilai ekstrim ya, nilai ekstrim ya. Jadi untuk mencari nilai ekstrim tentu saja yang besaran yang di dalam akar juga harus nilai ekstrimnya. Jadi saya tuliskan yang di dalam akarnya adalah ini. Untuk mencari nilai ekstrim kita turunkan variabelnya theta, berarti kita cari d theta ya. Seperti ini. Jadi 6 sin theta cos theta, ini min 4 akar 2 sin theta turunannya cos theta. Nah, ini harus sama dengan 0 ya untuk mencari nilai ekstrim. Oke, kita faktorkan ya. 2 cos theta-nya keluarkan. Jadi 3 sin theta min 2 akar 2. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan dua harga sepertinya. Yang pertama cos theta sama dengan 0 ya. Dari sini. Artinya yang ini ya cos theta 0 ya. Untuk yang sin theta dari sini ya. Oke. Jadi ada dua harganya. Nah, di sini untuk mencari sin theta, ya saya butuhkan sin theta ya. Jadi kalau cos theta-nya 0, berarti sin theta-nya bisa 1 atau min 1. Jadi inilah pembuat nilai ekstrim untuk sin theta-nya. Karena di sini kan sin theta dibutuhkan. Ini kita lihat bahwa yang ditanya itu adalah n kuadrat sama dengan berapa gitu ya. Jadi n kuadrat itu kan dari sini merupakan nilai G per A. Jadi kalau G per A itu n, maka n kuadrat itu adalah G kuadrat per A kuadrat ya. G kuadrat per A kuadrat. Nah, sekarang kalau saya kuadratkan di sini ya, nanti jadi 1 per ya akar dari ini kuadrat. Ini kan dikuadratkan. Jadi tinggal nilai A ini sebenarnya. Nah, untuk itu kita substitusikan dua nilai ekstrim ini. Ya, untuk mencari nilai ekstrimnya kita substitusikan. Pertama, nilai sin theta-nya 1 ya, yang dari sini. Kemudian kita substitusi ke sini juga ya. Dan kita dapatkan 1 per 6 min 4 akar 2. Ya, ini nilainya kalau dihitung 2,9.
Dan satu lagi, nilai sin tetanya bernilai 2/3 akar 2, kita substitusikan juga ke sini ya, 2/3 akar 2-nya. Di sini juga. Kemudian kita hitung ini 2/3 akar 2 dikali 3 itu 8/3 ya. Ini kan 8/9 dikali 3, jadi 8/3. Ini kan akar 2 kali akar 2, 2 kali 4, 8, 8 kali 2, 16/3. Kalau yang ini, itu kita rubah jadi 9/3. Nah, kalau kita hitung dapatnya dari sini, ini 3 ya. Jadi yang diminta itu adalah nilai n kuadrat yang ini ya. Demikianlah pembahasan OSN Fisika 2024 nomor 35 ini. Nantikan terus ya video pembahasan selanjutnya mengenai OSN Fisika ini. Jangan lupa juga dong untuk subscribe, share, bahkan komen untuk pertanyaan, dan nyalakan juga notifikasi supaya tidak ketinggalan mengenai informasi video terbaru lainnya dari saya. Sampai di sini ya. Sekian dan terima kasih.